Tuhan. Alkitab berkata supaya kita bersukacita, dan sukacita itu harus sukacita di dalam Tuhan. Karena ada beberapa sukacita yang bukan di dalam Tuhan. Ada sukacita karena dapat togel. Ada juga sukacita karena dapat rumah baru, atau karena dapat harta, atau mungkin ada sukacita oleh karena lolos dari ujian. Tetapi yang dimaksud oleh ayat ini, Alkitab ini adalah supaya setiap orang percaya harus bersukacita, dan sukacitanya di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, ayat ini muncul sebenarnya kepada orang-orang Filipi dan ditulis oleh Paulus di dalam penjara. Tentu ada satu paradok, satu kontras. Bagaimana seorang yang di penjara menuliskan supaya orang-orang yang di luar penjara itu bersukacita, sementara orang yang menulis tulisan ini ialah Paulus berada di dalam penjara. Inilah yang saya maksudkan, bagaimana orang yang bersukacita itu di dalam Tuhan adalah sukacita bukan oleh karena kondisional. Kalau kita bicara tentang kondisional, tentu tidak lahir suratan ini. Bagaimana mungkin seorang Paulus yang terpenjara, yang tidak bebas, menasihati orang-orang yang di luar, yang bebas, supaya orang-orang yang di luar bersukacita, sementara dia sendiri ada di dalam penjara. Tetapi oleh karena sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita yang bukan kondisional, tetapi sukacita ilahi, sukacita oleh karena dorongan Roh Kudus, maka itulah yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Mungkin saudara akan bertanya dan berkata, tidakkah seharusnya wajar jemaat itu mengalami duka cita, jemaat itu mengalami berbagai macam persoalan, masalah, intimidasi? Karena gereja di awal-awal berdirinya gereja pada abad pertama kedua, maka sejarah berkata menuliskan bahwa gereja pada masa-masa itu mengalami aniaya, teror yang luar biasa, mengalami penolakan di sana sini. Tetapi pada kondisi itu maka Paulus berkata supaya tetap mereka harus bersukacita. Inilah satu misteri yang mungkin kita tidak pahami, tetapi karena ini adalah firman Tuhan, perkataan Allah, maka perkataan Allah itu tidak mungkin salah. Oleh sebab itu maka firman Tuhan berkata bersukacitalah, maka kita tidak harus bersukacita. Oleh sebab itu gereja harus menghindarkan diri dari stres. Gereja harus menghindarkan diri dari persoalan problem. Jangan ada gereja-gereja yang marah. Jangan ada gereja-gereja yang tampangnya murung. Jangan ada gereja yang saban hari sibuk bertikai, sibuk bersoal, sibuk bermasalah. Gereja itu sebenarnya tidak boleh stres, tetapi gereja itu harus bersukacita. Puji Tuhan. Itu sebabnya tidak ada ayat yang berkata hendaklah kau stres, hendaklah kamu khawatir dalam hidupmu. Ayat-ayat firman Tuhan banyak yang kita dengarkan supaya jangan takut, jangan khawatir, jangan stres. Tetapi Alkitab katakan harus bersukacita. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, apa alasan kita supaya kita tidak berduka cita? Apa yang membuat gereja itu harus bersukacita? Yang pertama sekali, gereja itu harus membungkam kuasa iblis. Yohanes pasal 10 dikatakan bahwa iblis datang hanya untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Iblis datang itu hanya membuat teror saja, supaya orang percaya takut, supaya orang percaya itu khawatir, supaya orang percaya itu mulai tidak percaya kepada Tuhan. Dia buat rasa khawatir yang luar biasa, dia buat yang berkekurangan, dia buat kematian, dia buat sakit penyakit, dia buat berbagai macam persoalan dalam gereja. Supaya gereja Tuhan
tidak mengalami sukacita. Nah, oleh sebab itu kalau Alkitab katakan saudara harus bersukacita di dalam Tuhan, maka tidak boleh tidak, saudara memang harus bersukacita. Sebab apabila saudara tidak bersukacita, kuasa iblis begitu tertawa menang dan tidak bisa engkau bungkam. Tapi kalau kau tetap hidup dalam sukacita, maka tidak ada sekecil apapun kuasa iblis yang boleh merasuki saudara dan boleh tinggal diam dalam hidup saudara. Iblis suka dengan orang-orang yang takut. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, dalam bahasa aslinya kata sukacita di sini ditulis dengan kata-kata kairo. Kairo itu dalam bahasa Yunani artinya sukacita karena dorongan Roh Kudus. Senang, gembira. Jadi orang yang bersukacita itu dia senang, dia bergembira, dan tidak ada sedikit pun rasa takut di dalam kata-kata kairo itu. Nah, oleh sebab itu saudaraku, gereja Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan, gereja Tuhan sudah difasilitasi oleh Tuhan, gereja Tuhan sudah diberikan kepada saudara beberapa perkataan-perkataan yang berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Aku memelihara hidup kamu, aku menolong kamu, aku tidak membuat kamu menjadi ekor, tapi membuat kamu menjadi kepala, kata firman Tuhan. Semua perkataan itu adalah janji-janji supaya saudara hidup di dalam sukacita, bukan di dalam duka cita. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, saudara harus bersukacita. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak boleh tidak. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, kenapa kita harus bersukacita? Karena Injil yang kamu dengarkan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-8, coba dibaca ayat yang ke-6 dan 8. Bagaimana orang-orang percaya yang menerima Injil, kata firman Tuhan, mereka disembuhkan. Maka mereka yang dikuasai oleh roh-roh setan, maka semua roh itu semua keluar, kata firman Tuhan, dan mereka bersukacita. Coba dibaca Kisah Para Rasul pasal ke-8 ayat yang ke-6 dan 8. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang mendengar Filipus berbicara dan mereka melihat keajaiban-keajaiban yang dibuatnya, banyak dari mereka yang memperhatikan apa yang dikatakan oleh Filipus. Sebab roh-roh jahat sudah keluar dengan menjerit-jerit dari banyak orang yang kemasukan setan. Orang-orang lumpuh dan timpang pun banyak yang disembuhkan. Maka orang-orang di kota itu gembira sekali. Orang-orang di kota itu gembira sekali. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Injil yang mereka terima itu, kata firman Tuhan, membuat yang sakit penyakit disembuhkan. Bahkan yang kerasukan roh-roh jahat, katanya roh-roh itu keluar. Jadi Injil yang mereka terima itu membebaskan mereka dari semua persoalan mereka, membebaskan mereka dari semua derita mereka, membebaskan mereka dari semua problema-problema yang selama ini mengikat mereka. Dan kalau kita sudah bebas, pantaskah kita bersukacita? Pantas. Kalau kita sudah sembuh, pantas kita bersukacita? Pantas. Kalau kita sudah diberikan kekuatan, diberikan kesembuhan, diberikan kelimpahan oleh Tuhan, oleh karena Injil yang kamu terima, pantaskah saudara bersukacita? Pantas. Yang tidak pantas adalah kalau saudara berduka cita. Oh Pak Pendeta, tidak ada yang salah dengan duka cita, tidak ada yang salah dengan marah, tidak ada yang salah dengan khawatir, tidak ada yang salah dengan yang namanya takut. Itu sesuatu yang alamiah. Mungkin saudara berkata seperti itu. Orang-orang Filipi ini pun mengalami masalah, mengalami persoalan, tetapi tetap mereka dikatakan supaya mereka bersukacita. Gereja Tuhan itu walaupun inputnya yang masuk itu jelek dan kotor, tetapi gereja itu harus mengeluarkan outputnya harus tetap bersih dan positif. Allah sudah mendesain tubuh saudara sedemikian rupa. Kamu konsumsi makanan, kamu konsumsi minuman,
apapun jenis-jenis yang kau minum, yang kau makan itu, tidak semuanya itu vitamin. Tetapi sampai pada organ-organ tertentu di hati, semua makanan ini, semua makanan yang kita makan diurai, yang tidak baik dibuang, yang baik disalurkan ke seluruh tubuh. Saudara minum Coca-Cola yang hitam, saudara minum kopi yang hitam, saudara minum susu yang putih. Apakah kalau kita pergi ke toilet maka yang hitam juga keluar, yang putih juga? Bukan. Karena apa? Disaring di dalam ginjal kita, sehingga yang keluar yang kotor-kotor, tetapi yang masuk ke seluruh tubuh itu yang semua bersih, yang baik untuk tubuh. Itulah gereja. Itulah gereja Tuhan. Setiap perkara-perkara yang mungkin masuk dalam hidupmu, yang mungkin terlintas dalam hidupmu, yang mungkin singgah dalam hidupmu, persoalan demi persoalan bertubi-tubi masuk dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, semua masuk. Tetapi jangan sampai membuat saudara tidak bersukacita. Kalau tidak bersukacita itu tidak alkitabiah. Tapi kalau bersukacita itu yang alkitabiah. Kurang apa penderitaan rasul-rasul zaman dulu? Kurang apa penderitaan jemaat-jemaat zaman dulu? Tetapi tak satu pun yang tidak katakan supaya takutlah kamu, khawatirlah kamu, berdukacitalah kamu. Tidak. Tapi Alkitab katakan supaya saudara bersukacita. Puji Tuhan. Gereja Tuhan harus bersukacita. Saya tahu saya punya banyak persoalan. Itu sebabnya tadi di prolog khotbah saya katakan, Paulus pun yang menuliskan ayat ini, dia sedang berada dalam penjara. Dan kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul, maka jelas sekali Paulus dalam penjara itu penjara yang paling dalam. Satu penjara di mana spot penjara yang paling dalam itu adalah untuk tahanan-tahanan yang mungkin tahanan yang menakutkan. Yang mungkin tahanan yang bukan durasi yang pendek, tetapi dia sebagai tahanan yang dianggap berbahaya, maka dia dibuat pada tahanan yang paling dalam, kata firman Tuhan. Tapi pada kondisi itu, caci maki, cemeti mungkin dialami dia, tapi dengan gampang, dengan santai dikatakan, bersukacitalah. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak bersukacita. Amin. Tidak ada alasan. Yang pertama saya katakan tadi, orang bersukacita itu membungkam kuasa kegelapan. Yang kedua adalah orang percaya itu bersukacita karena engkau dibebaskan oleh Injil. Yang ketiga, saudara bersukacita oleh kenapa? Karena saudara dengan keluargamu semuanya mengenal kebenaran. Coba dibaca di dalam 3 Yohanes 1:4. 3 Yohanes 1:4. Coba salah seorang yang menemukan langsung dibaca. 3 Yohanes 1:4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi tidak ada alasan bagi kita. Hanya mungkin oleh karena gaji dipendek, oleh karena mungkin beras di rumah sudah menipis, mungkin oleh karena ada aniaya secara fisik dari orang-orang dunia ini kepada kita saat beribadah, atau apapun jenis-jenisnya itu. Alkitab katakan bahwa semua penderitaan yang kita alami selama di bumi ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Tidak sebanding, saudaraku. Apapun persoalanmu di bumi ini, itu tidak sebanding dengan berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Bahkan kita harus bersukacita, sebab oleh karena keluarga kita hidup dalam kebenaran. Saya merasa
Kalau sudah anak-anak, sudah suami, sudah istri, sudah semua anggota keluarga kita ini hidup di dalam Tuhan, melayani Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa. Bandingkan kalau saudara mungkin punya uang banyak, tapi suami saudara selingkuh sana kemari, suka main perempuan. Saudara menderita apa tidak? Saya masih pemuda Pak Pendeta, mana aku pikir-pikirkan itu. Oke, jangankan dulu istri atau suamimu, pacarmu selingkuh, kau suka apa tidak? Jangan-jangan stres kau 7 keliling kau. Belum lagi suami istri, masih pacaran sudah stres. Mani kok mana orang tabiau katanya, padahal belum nikah. Tapi kalau kita saudara aku yang kekasih dalam nama Yesus, makanya tidak ada sukacita yang besar, kata Yohanes. Bahkan lebih besar daripada aku mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi bukan karena uang. Tidak ada uang kalau kita mendengar mana anakmu yang nomor 1. Oh, dia sekarang sudah melayani. Mana anakmu yang nomor 2? Dia sekarang sudah masuk kuliah ini. Mana yang nomor 3? Jangan kebalikan. Mana yang nomor 1? Di lapas Tanjung Gusta. Mana yang nomor 2? Di Nusa Kambangan. Nama yang nomor 3 lagi DPO. Kalau udah begini udah stres kita. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau engkau sudah menerima kebenaran, pasangan hidupmu menerima kebenaran, anak-anakmu menerima kebenaran, maka Alkitab katakan ini adalah sukacita terbesar. Tidak lagi yang kau harapkan yang lain, tidak ada lagi yang kau idam-idamkan yang lain. Sudah kau terima sukacita terbesar. Itu sebabnya saudaraku yang kasih, saudara ada di rumah doa ini, menerima Injil dan dilepaskan, dibebaskan dari persoalan, dan keluargamu diberkati Tuhan. Itu adalah sukacita yang besar. Amin. Yang terakhir, Matius pasal yang ke-5. Kenapa kita harus bersukacita? Ayat 11-12. Coba dibaca. Matius pasal yang ke-5 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita ulangi pertama-tama. Yuk, berbahagialah kamu jika kamu dicela. Coba di pertama. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Cela pertama, terus. Dan kepadamu difitnahkan segala yang adanya fitnah, terus. Bersukacita dan berbahagia dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Alkitab katakan berbahagialah walaupun kamu kena cela, kena fitnah, kena aniaya. Kenapa kita harus berbahagia? Karena kata firman Tuhan, namamu tertulis, namamu tercatat di sorga. Ada yang komplain dengan ayat ini? Atau mungkin kita balik? Celakalah kamu yang dinamakan di bumi ini, yang dipromosikan di bumi ini, tapi namamu tidak tercatat di sorga. Atau begitu? Mana pilih? Pilih yang nomor 2 lah. Siapa yang mau pilih nomor 2? Tetapi Alkitab katakan kita tetap berbahagia, walau difitnah, walau dicela, walau dianiaya. Karena apa berbahagia? Namamu tercatat di sorga. Puji Tuhan. Itu sudah cukup. Sudah cukup, saudaraku. Itu sebabnya semua yang kita alami di bumi ini, jangan sampai membuat engkau tidak bersukacita. Seakan-akan tidak ada yang baik yang disediakan oleh Tuhan. Seakan-akan tidak ada yang sempurna yang disediakan oleh Tuhan. Seakan-akan tidak ada yang termulia, yang termanis di surga yang disediakan oleh Tuhan. Orang Kristen tidak boleh menderita, marah, tidak boleh yang namanya tidak bersukacita. Orang-orang yang tidak bersukacita, orang Kristen yang tidak bersukacita adalah orang Kristen yang tidak tahu diri.
Oleh sebab itu mulai dari hari ini, mulai program hidupmu supaya tetap hidup dalam sukacita. Supaya hidup dalam sukacita. Saya pun mulai bertobat untuk tetap sukacita. Ada persoalan di kiri, persoalan di kanan, persoalan di depan, jangan sampai tidak bersukacita.